pengajaran yang pakai latar belakang. Mata saya tidak nyaman kan? Emang itu kan di situ masalahnya. Oke, untuk bab sekarang kita akan masuk ke persamaan gerak untuk kinematika ya, tapi kita pakainya analisis vektor. Dimana si analisis vektor ini ternyata pas gue lihat dia sering banget muncul di TKA fisika di awal-awal atau bahkan di tengah-tengah ya, karena si persamaan vektor IJ-IJ-an ini tuh sering dipakai buat nguji pemahaman lu terhadap perkalian dot perkalian cross biasanya nanti di si soalnya tuh. Atau enggak juga pas gue lihat di SSU ITB itu yang buat ujian mandiri ITB juga ada. Jadi hopefully si materi itu cukup membantu gitu buat kalian. Jadi materi yang sebenarnya standarnya harus kalian pahami dulu adalah tentang si vektornya sendiri sih. Gue lihat sebenarnya lu butuh dua kemampuan yang lu butuhin ketika lu pengen ngejelasin atau pengen ngerjain soal-soal vektornya. Ada secara matematikanya sama ada secara fisikanya. Secara fisikanya tolong pahami betul vektor, terutama gimana caranya kita mencari resultan si vektor tersebut. Karena nanti di sini akan ada konsep yang dipakai, nggak terlalu banyak tapi esensial lah biar lo ngerti kenapa dia jadi kayak gitu. Yang kedua itu sebenarnya adalah konsep turunan sama integral ya, yang biasanya disampaikan lewat matematik, cuman nanti gue coba ajarin juga di sini versi-versi yang rumus cepat, bukan rumus cepat ya, emang si format-format yang biasa dipakai di turunan sama integral. Jadi dua ini nih yang lo harus kuasai dulu setidaknya. Itu dari situ kita akan bahas juga di bab ini tiga jenis gerak ya. Jadi cuma bukan cuma gerak lurus doang yang pakai persamaan gerak ini. Jadi ada kedepannya kita akan belajar tentang gerak lurus dulu mungkin yang standarnya. Itu ada gerak lurus, terus lu juga akan nemu sama gerak parabola mungkin untuk yang kedua. Dan yang terakhir lu akan coba juga untuk tipe gerak melingkar. Jadi coba lu ingat-ingat lagi aja materi-materi sebelumnya, karena lu akan pakai beberapa rumus basic di sini. Misalkan kalau gerak lurus lu akan pakai komponen-komponen jarak, perpindahan kayak gitu. Jarak perpindahan, terus lu akan pakai kecepatan, dan jangan lupa kecepatan itu nggak cuma satu ya. Ada kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata, lu coba cek lagi tentang masuk kecepatan, sama juga nanti ada percepatan. Itu konsep yang bakal lu pakai di sini. Nah, buat teman-teman yang gerak parabolanya ngafalin rumus, waduh, bahaya ya masuk ke bab ini. Di sini nggak akan ada rumus cepat, justru di sini itu akan terbantu dengan konsep GLB dan GLBB. Tapi versi gerak parabola ya, karena kan ada yang sumbu X tambah sumbu Y si kecepatannya tuh. Nah, tolong juga untuk gerak melingkar, tolong ingetin juga itu beberapa besaran kayak sudut, terus perpindahan sudut kalau enggak, sudut atau perpindahan sudut, theta biasanya kalau di materinya tuh. Atau enggak, lu harus juga paham tentang kecepatan sudut sama percepatan sudut, omega sama alfa. Nah, dari situ kalau udah mulai ingat-ingat lagi rumus-rumusnya, konsepnya, nanti bisa kita bahas lewat analisis vektornya, percepatan. Itu breakdown-nya buat satu bab ini, dia cukup banyak. Jadi harus hati-hati kalau misalkan bab yang 3 ini belum lancar-lancar banget, di kelas 10-nya, di awal-awal kelas 10, bahaya. Masuk ke sini bakal ngangongnya minta ampun. Oke. Itu adalah penjabaran si teorinya atau penjelasan apa yang aja yang akan kita bahas di sini. Lanjut ke video, masuk ke video gerak lurus ya. Kita akan bagi jadi 3 soalnya.